Anda bicara dalam kapasitas sebagai pribadi atau diperintah oleh partai? Maunya itu gimana? Nggak ada perintah, nggak ada. Tidak ada perintah dari partai. Bang Ade silahkan komentar. Saya bilang udah pasti nggak diperintah. Oke. Karena gini ceritanya Bung Beator sendiri, saya minta maaf ya. Silakan. Kan di counter oleh orang-orang PDIP sendiri. Nggak ada. Yang cerita tentang pasar pramuka. Nggak ada. Siapa? Ya kan Anda bilang. Ya, saya bilang, saya kan berintisik kan ke partai, Ya. ke kader partai. Ya enggak, saya kan tanya. Gini saya mau tanya, Anda betul nggak Anda kan kalau saya hanya mengandalkan apa yang termuat di media ya. Ya. Betul nggak Anda bilang bahwa memang udah biasa Oh itu 99 iya 99 semua kader partai yang tidak punya ijazah lari ke pramuka. PDIP. Lari ke semua partai. Semua termasuk partai. yang dari PAN itu loh, yang doktor, profesor, yang 2 kali jadi DPR ternyata dokumennya palsu. Ini betapa busuknya ya berarti politisi Saya kita. mau bilang itu dibantah oleh PDIP. Ya siapa yang bantah? Ini kan sejarah Saya lupa yang saya uraikan sejarah dokumennya PDI pada waktu itu. Dulu kan PDI pakai tato, pakai akar bahar, jago-jago pasar, jago-jago terminal, nggak punya ijazah. Ya, gini, betul. Dibikin di situ. Saya lengkapi dulu ceritanya. Kemudian Anda mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi mau maju tahun 2012, ya, ada tim dari Solo kan? Betul. Datang ke Pasar Pramuka. Enggak semua. Ya, tapi datang ke Pasar Pramuka enggak betul semua. Ya? Ya, tapi ada ya datang ke Pasar Pramuka. Kan, Paiman itu kan kader. Ya, sebentar, saya lengkapi dulu. Lalu di sanalah itu dibuat. Ya. Betul ya? Ya. Nah, ada seorang tokoh partai, karena saya agak lupa ingat siapa orangnya. Bisa, Anda harus sebut. Enggak memainkan itu dong. Enggak saya. Anda ahli komunikasi, sebut dong. Enggak saya. Ya udah. Enggak bisa. Anda tuh senior saya, bisa membela seperti itu. Enggak, saya cuma takut. Enggak bisa. Tidak ada sampai detik ini orang partai menegur saya. Ya sudah, ya sudah. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi buat saya cerita-cerita itu sangat janggal, bahwa Pak Jokowi itu kan sudah maju di Solo tahun 2005. Ya. Kalau memang ijazahnya dibuat di Jakarta tahun 2015, ya. Maka yang tahun 2005 dia pakai apa? Saya cerita sedikit. Oke. Ini menarik ya. Saya kan kenal sama Paiman baru nih, yang diajaknya makan segala macam. Dia kan bertekanan sama Roy Suryo. Waktu ketemu saya tanya, dia menjelaskan bahwa saya sudah keluar dari Pasar Pramuka 2002. Saya kejar. Pasar Pramuka. Iya, Pasar Pramuka. Kan dia punya kios ada berapa. Terus saya tanya, Bapak setelah keluar dari Pasar Pramuka kemana? Solo. Saya kenal 6 orang atau 8 orang tim Solo itu semua kawan saya. Saya kenal Jokowi. Terus saya kejar. Kalau gitu 2005 itu Bapak yang bikin dokumen Pak Jokowi. Oh bukan. Nah, sampai situ saya udah tahu. Apa? Sudah tahu apa? Ya sudah tahu bahwa dia yang tadinya punya kios di Pramuka melaksanakan bisnis itu. Terus 2005 dia ke Solo. Ya pasti bikin itu. Jadi dia sendiri profesor doktornya sekarang lagi dipertanyakan. Masa nggak bisa bikin selembar? Nggak, Bapak mau bilang bahwa pada tahun 2005 ijazahnya Pak Jokowi UGM itu dibuat oleh Paiman juga di Solo. Nah sekarang tahun 2012 ketika beliau ke Pak Jokowi ke DKI, kenapa dia harus bikin lagi? Nah itu saya bilang ulang. Ternyata yang diserahkan ke KPUD Solo yang diterima Eko itu nggak lengkap. Makanya sekarang kalau kita membaca dokumen seliweran, Jokowi dengan ibunya selisih 11 tahun, mana mungkin Jokowi lahir 11 tahun selisih dengan ibunya. Karena dokumen itu dipercepat untuk dibawa ke DKI. Oh ini bukan lagi ijazah nih ya? Dokumen. Ya itu artinya kayak ijazah. Dokumen itu akte. Semua. Akte kelahiran, pernikahan. Semua itu dibuat baru. Itu dibuat di Jakarta. Ya. Oke. Nah. Bang Ade, saya harus hentikan perdebatan ini karena tidak tahu siapa yang mana yang benar dan siapa yang salah. Saya mau tanya sebetulnya gini. Saya selalu seperti saya tadi katakan di awal. Saya ingin tanya sama Pak Mas Roy tadi, Bung Roy, ya. Anda tuh begitu yakin, ya, seperti juga sekarang Pak Beator begitu yakin bahwa itu palsu, itu kenapa sih gitu kan? Iya. Nah, sampai saat terakhir tadi Bung Roy pergi, dia nggak bisa menunjukkan apa-apa kan? Dia cuma bilang adalah, ya. Dan ketika dia sebut ada 5 ijazah, ternyata itu kan artinya adalah itu 5 ijazah lulusan UGM tahun 85, yang menurut dia beda dengan ijazahnya Pak Jokowi.
Tapi itu kan bukan sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa oh kalau gitu ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oke. Karena UGM sendiri sudah berulang kali bilang itu asli. Oke. Nah buat kami nih masyarakat, Iya. kalau Anda sangat yakin ya, Pak Betor sangat yakin, ya memang harus ada sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada kita semua. Mungkin argumentasinya sama. Kalau kita juga ingin yakin, Jokowi juga harus menunjukkan ijazahnya kan. Tapi gitu. kembali tadi Mas Firman nih, Iya. Bung Firman sudah mengatakan, dan yang saya tahu juga begitu. Cuman saya nggak berani membela Pak Jokowi tadi karena saya belum melihatnya ya. Oke. Tapi memang menurut kuasa hukumnya Pak Jokowi sebenarnya sudah berulang kali diperlihatkan, Oke. termasuk kepada media. Tapi Pak Jokowi meminta agar itu jangan difoto ya. Iya. Kemudian kepada polisi sudah diperlihatkan, kepada kuasa hukum tentu saja sudah diperlihatkan. Tapi lagi-lagi kasus ini tidak berhenti di sana kan. Kemudian ketika Bareskrim mengatakan bahwa sudah dinyatakan asli, itu pun juga tidak berhenti. Saya ingin bertanya begini, Bang Ade, karena waktunya sudah sangat terbatas. Saya ingin bertanya adalah mengapa isu ini penting untuk publik dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dalam isu ini? Gini Syah, menurutku ya sebenarnya publik juga udah capek ya. Dan atau jangan-jangan memang Jokowi dan Roy Suryo yang menikmati bergulirnya isu ini. Kalau saya nggak percaya itu. Kalau Roy ini menarik ya. Menurut saya ketika Roy Suryo mendengar bahwa UGM sudah membuktikan, Bareskrim sudah paling tidak bukan membuktikan, menunjukkan bahwa ini asli, kemudian dia juga menyadari bahwa oh yang terekam di media online, yang Sandi Utama tadi itu sesuatu yang oleh Sandi sendiri diakui, oh ya itu emang bukan yang asli, ya. Seharusnya kalau dalam pandangan saya ketika itulah Roy Suryo mengatakan kalau gitu saya menarik tuduhan saya, ya. Saya soalnya nggak bisa buktikan bahwa itu tidak benar, tapi saya sendiri percaya bahwa itu palsu. Misalnya begitu. Iya. Itu menurut saya jauh lebih berwibawa, jauh lebih bijaksana. Tapi saya heran makanya Bung Roy, ya, kemudian juga Tifa, kemudian juga Rismon terus berkeras bahwa mereka yakin ini palsu. Kemudian Anda membacanya adalah sesuatu yang tadi di pertanyaan di awal Anda. Ada nggak sih sesuatu di belakang ini semua yang ingin agar ini bergulir terus? Dan saya yakin. Dan ini tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai. Nah, tapi dalam kasus ijazah palsu, ya terpaksa berhenti paling tidak secara legalnya ketika misalnya hakim memutuskan ini dibawa ke pengadilan, ya. Saya nggak suka kalau orang seperti Roy Suryo harus masuk penjara kembali hanya gara-gara ini, ya. Saya tidak suka Tifa atau Rismon dan segala macam itu harus masuk penjara gara-gara ini. Tapi kalau Anda terus-menerus berkeras bahwa ini bohong, ini palsu, padahal orang itu nggak bohong dan nggak palsu, maka Anda harus menanggung risikonya. Oke. Kalau saya gampang. Kalau Bung Rismon ini kan tidak pernah secara tegas mengatakan itu tadi, ya. Dia cuma bilang bahwa saya tahu bahwa ada pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Kan bisa saja 1985 udah keluar, tapi dibikin lagi, dicetak lagi. Nah, kalau saja ketika itu sebetulnya Bung Roy dan kawan-kawan menarik saja, mencabut, membatalkan, persoalan sudah selesai. Oke, baik. Saya ke Pak Firman ini karena waktunya sangat terbatas. Pak Firman, dalam pandangan Anda atau dalam harapan tim Anda dan juga Pak Jokowi, bagaimana sebenarnya menuntaskan ini semua supaya energi kita mungkin bisa dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sekedar membahas ijazah Presiden ke-7 asli atau palsu? Jadi memang, terima kasih ya. Jadi memang kan kita memiliki hukum ya. Kemudian dalam menyelesaikan suatu persoalan itu kan memang hukum menjadi panglima tertinggi. Ketika ini sudah dihimbau, jadi tidak sekonyong-konyong Bapak Jokowi itu membuat pengaduan di Polda Metro Jaya. Dari 2 tahun lalu Bapak sudah menghimbau, hentikan, kami juga terus menghimbau. Beberapa saat sebelum Bapak melakukan pengaduan pun juga melakukan himbauan lagi. Tadi seperti yang Bang Ade bilang, andai kata tempo hari dia tidak lanjutkan dan sebagainya, tidak semakin menjadi-jadi, mungkin tidak ada pengaduan. Tetapi dalam rangka untuk menegakkan integritas Pak Jokowi sebagai masyarakat umum yang memang memiliki hak hukum, maka akhirnya Bapak menempuh cara-cara hukum yang beretika untuk dapat menyelesaikan ini. Diharapkan polisi Polda Metro Jaya
dalam hal ini melakukan penyidikan dengan secara transparan, dengan akuntabel gitu ya, dengan secara menyeluruh ya. Dan saya yakin dalam hal ini Polri akan lebih hati-hati, sangat hati-hati, karena ini sangat dilihat oleh seluruh publik gitu ya. Kemarin waktu beberapa saat lalu gelar pun semua hadir, ada DPR hadir, ada biro pengawas semua hadir gitu ya, masyarakat juga hadir gitu ya. Saya yakin ini menjadi satu solusi yang sangat baik. Walaupun Bapak menyampaikan sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, namun dalam rangka untuk menyelesaikan ini secara baik dan permanen, saya rasa harus menempuh jalur hukum, dan saat ini kita tinggal tunggu aja siapa yang akan dijadikan sebagai tersangka pada proses penyidikan kali ini. Saya rasa demikian. Baik, Pak Firman. Singkat saja Pak Betor, saya akan kasih kesempatan Anda untuk memberikan pernyataan, tapi ini akan jadi closing statement. Bagi saya, kekuatan dokumen negara ini ada di KPU. Harus ada satu lembar berita acara verifikasi. Tanggal sekian, hari apa, kami siapa diterima oleh siapa tanda tangan UGM, tanda tangan KPUD. Itu yang menurut Anda akan bisa menyelesaikan. Karena di situ akan keluar pernyataan bersama itu bahwa dokumen yang dibawa oleh KPUD cocok dengan arsip. Selesai. Karena mengharapkan Jokowi menunjukkan tadi kan nggak bisa, bertahun-tahun kan muter. 20 tahun Jokowi nggak pernah menunjukkan. Nah, jalan alternatif terakhirnya adalah ini. Karena kita akan patuh dengan keputusan berita acara verifikasi itu. Oke, baik. Bang Ade, Anda melihatnya ini akan berakhir dengan cepat atau masih akan berlarut-larut? Tergantung pengadilan ya. Ini betul-betul baru akan, walaupun belum tentu 100% selesai, tapi ketika keputusan diambil oleh pengadilan, misalnya menyatakan bahwa Bung Roy dan kawan-kawan itu dinyatakan bersalah dan dihukum entah berapa lama, itu seharusnya sudah bisa mengurangi secara sangat signifikan keriuhannya. Oke. Itu pun jadi kita akan menyaksikan ini masuk ke pengadilan lah ya kira-kira. Sekarang ini yang kita lihat hampir pasti, karena udah naik ke penyidikan. Oke. Tapi bisa dipotong. Sekiranya bukti itu ada di KPU dan KPU menunjukkan ada, batal itu sidang. Dari KPU menyatakan ini resmi, asli. Untuk apa lagi di sidang? Oke, baik, kita akan sama-sama saksikan bagaimana perkembangan kasus ini. Kan kasusnya adalah pencemaran nama baik. Oh, itu iya. Enggak, yang ini adalah pencemaran nama baik. Tapi soal ijazah tadi itu KPU. Oh iya, tapi ininya adalah pencemaran nama baik. Dan ini sudah pasti akan Pak nama Jokowi. baik Pak Jokowi. Baik. Itu kan saya. Oke, baik, kita harus selesaikan di sini. Terima kasih Bang Ade, Pak Betor, terima kasih, dan juga Pak Firman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda, rekan saya Desmona Chandra akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami.